Pemirsa, pandemi COVID-19 membawa kisah tragis di Purbalingga, Jawa Tengah. Satu keluarga tewas saat menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Seorang ibu dan anaknya tewas saat sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19 di rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Kematian keduanya hanya sepekan setelah ayah dan satu anak lainnya juga meninggal dunia saat sedang menjalani isolasi mandiri. Menurut keterangan saksi, sang ibu meninggal dunia terlebih dahulu. Namun 1 jam kemudian, anaknya menyusul menghadap Sang Pencipta. Untuk mengevakuasi jenazah, tim relawan harus menggunakan pakaian APD lengkap. Usai dievakuasi, jenazah langsung dimakamkan dengan prokes ketat. Ibu dan anak ya? Ibu dan anak nih. Ibunya Bu Kartini, terus anaknya Eni namanya. Ya. Sebelumnya memang ada keluarga lain yang meninggal juga ya Pak? Iya, 1 minggu yang lalu ada yang meninggal, yaitu bapaknya ya Mas ya. Bapaknya dan anaknya juga ya. Berarti semuanya berapa Pak? Berarti 4 dalam 1 minggu ya Pak? Satu minggu. Itu menjalani isoman lagi? Iya, itu memang meninggal di rumah ya? Iya, di rumah. Iya. Satu keluarga yang tewas ini terpaksa menjalani isolasi mandiri karena tidak mendapat ruang perawatan di rumah sakit dengan kondisi mempunyai riwayat penyakit bawaan atau komorbid. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Kelurahan Mayangan menjemput paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo. Banyaknya massa membuat polisi kewalahan dan tak mampu menahan aksi warga. Dengan membawa gerobak sayur, puluhan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur menjemput paksa jenazah keluarga mereka. Aksi nekat ini mereka lakukan karena keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Keluarga berdalih pasien meninggal akibat sakit jantung dengan hasil swab antigen non-reaktif. Namun pihak rumah sakit menjelaskan hasil rekam medis paru-paru pasien menunjukkan gejala COVID-19. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan selama swab PCR belum keluar, pemakaman sebaiknya dilakukan dengan protokol COVID-19. Itu salah paham. Salah paham ya. Karena dari hasil antigennya itu kok negatif. Oh gitu. Cuman suspeknya dia mengarah pada konfirm positif. Nah, tapi kita nggak bisa mencegah lebih banyak orang. Banyaknya massa membuat aparat yang bertugas tidak berkutik dan hanya bisa pasrah membiarkan jenazah dibawa pulang. Selanjutnya, Satgas Covid setempat akan melakukan mediasi dan penyemprotan disinfektan di rumah warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aksi nekat warga mengambil paksa jenazah COVID-19 bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya di Bondowoso, Jawa Timur, warga juga mengambil paksa jenazah COVID yang siap dimakamkan. Puluhan warga menggeruduk sebuah musola setelah mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 berinisial MN, warga desa Kemirian, Bondowoso, Jawa Timur, Jumat lalu. Mereka pun membuka paksa peti dan mengangkat jenazah untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Inilah pembakaran peti. Tak hanya itu, setelah mengeluarkan jenazah, warga beramai-ramai membakar peti yang terbuat dari kayu. Tanpa menggunakan APD, sejumlah warga menggotong jenazah seorang remaja putri yang positif COVID-19. Mereka mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Citra Husada, Jember, Jawa Timur. Pihak keluarga diduga tidak terima jenazah dinyatakan positif COVID-19 karena sebelumnya remaja ini sudah mengidap leukemia. Kericuan ini terjadi di Rumah Sakit Umum Sibolga, Sumatera Utara. Puluhan warga nekat mengambil paksa jenazah yang dinyatakan meninggal karena COVID-19. Mereka tidak percaya jenazah meninggal karena COVID-19 karena baru 2 jam dirawat akibat hipertensi.
Jenazah bahkan sampai dibawa ke tengah jalan. Warga geram karena hampir 1 jam sejak dinyatakan meninggal, jenazah tidak diurus. Akhirnya jenazah dibawa pulang menggunakan bentor dan dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, tim Satgas COVID-19 membubarkan komunitas Zumba di Kelurahan Lampo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore. Selain karena tidak memiliki izin kegiatan, sejumlah peserta yang didominasi oleh ibu-ibu ini abai protokol kesehatan. Satgas COVID-19 membubarkan puluhan ibu-ibu di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan yang sedang asik senam Zumba. Pembubaran dilakukan terkait tidak adanya izin kegiatan yang dikeluarkan oleh tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Parepare untuk kegiatan tersebut. Sejumlah peserta pun terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan menimbulkan kerumunan. Ketegangan sempat terjadi karena para ibu tersebut tidak mau bubar karena menganggap kegiatan yang mereka lakukan juga untuk menambah imunitas di masa pandemi. Kami terima laporan, ternyata pas tim turun tidak serta-merta masyarakat langsung begitu saja bubar. Namun secara humanis tim melakukan pendekatan kepada peserta Zumba itu dan akhirnya mereka bubar. Setelah memberikan teguran dan edukasi secara humanis, para peserta senam pun membubarkan diri. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Penjual kopi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Lutfi, bebas setelah menjalani kurungan selama 3 hari di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya kelas 2B. Asep Lutfi harus mendekam di penjara karena menolak membayar denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM darurat. Asep Lutfi Suparman, penjual sekaligus pemilik kedai kopi, akhirnya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya kelas 2B siang tadi setelah menjalani hukuman penjara selama 3 hari. Kebebasan Asep Lutfi disambut oleh kedua orang tuanya. Menurut Asep, perlakuan selama ia di penjara cukup baik. Meski awalnya sempat dimasukkan ke dalam satu sel tahanan bersama tahanan kriminal, namun kemudian ia dipindahkan ke sel tahanan khusus untuk isolasi. Di dalam tuh perlakuannya baik. Bagi saya 3 hari kurungan. Emang ya yang namanya kurungan nggak betah. Tapi kalau dijalanin ya dibetah-betahin aja Pak. Sama yang paling saya hargai itu emang perlakuan yang di lapas itu seperti yang dilihat dari sebelah mata gitu. Alhamdulillah semua juga baik-baik orangnya Pak. Tapi awalnya kaget waktu dimasukin ternyata di sini. Setelah bebas, Asep akan kembali berjualan dan berpesan agar pelaku usaha mengikuti aturan pemerintah saat PPKM darurat ini dan berharap pandemi corona segera berakhir. Asep Lutfi harus mendekam di lapas Tasikmalaya setelah majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah dan harus membayar denda 5 juta rupiah subsidiar 3 hari kurungan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Asep melanggar PPKM darurat berupa melayani pengunjung makan minum di tempat. Karena merasa tidak punya uang dan tidak akan bisa membayar uang denda, Asep Lutfi akhirnya memilih untuk menjalani hukuman kurungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 9 pelaku usaha di Tasikmalaya, Jawa Barat menjalani sidang karena melanggar PPKM darurat. Salah satu di antaranya memilih di penjara karena tak punya uang untuk membayar denda. Kenapa nggak diatur 50%? 9 pelaku usaha di sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A gara-gara melanggar PPKM darurat. Total denda yang dikenakan untuk 9 orang pelanggar mencapai 53,5 juta rupiah. Salah satunya adalah Asep Lutfi Suparman, seorang pemilik kedai kopi yang didenda 5 juta subsidiar 3 hari penjara. Asep didenda karena melayani makan di tempat dan buka melebihi jam 8 malam. Namun berbeda dengan pelanggar lain, Asep memilih merasakan tidur dalam jeruji besi selama 3 hari karena tak sanggup membayar denda.
sebesar Rp5.000. Vonis denda 5 juta sama kurungan 3 hari. Terus Akang milih yang mana nih? Yang 3 hari kurungan. Kenapa? Karena pendapatan juga jauh Pak, nggak bakal kebayar. Dendanya ya lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Sama penghasilan juga nggak bakal ketutup Pak, sama penghasilan bersih maksudnya gitu. Karena saya kan kedainya kedai kecil, buka juga di jam sore itu. Selama PPKM darurat, tempat makan dari kafe hingga pedagang kaki lima tidak boleh melayani makan di tempat. Pedagang hanya boleh melayani pesanan yang dikirim atau dibawa pulang. Banyak pengusaha kecil yang pendapatannya menurun drastis selama PPKM darurat. Namun kebijakan diambil pemerintah untuk mengendalikan laju penularan COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ribuan warga kota Medan memadati vaksinasi massal di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Mereka berebut karena terancam kehilangan pekerjaan jika mereka tidak kebagian vaksin. Ribuan warga mengantri sejak pagi tadi di terminal penumpang pelabuhan Bandar Deli Belawan, Medan, Sumatera Utara. Mereka rela berdesakan untuk mendapat vaksinasi COVID-19 yang digelar Lantamal 1 Belawan. Warga kebanyakan adalah buruh pabrik ini khawatir tak kebagian vaksin. Pasalnya, mereka terancam kehilangan pekerjaan jika belum divaksin saat masuk kerja hari Senin besok. Tanyakan dengan warga-warga, orang ini semua terpaksa, Pak. Kenapa? Sebenarnya nggak mau vaksin. Salah satu. Kalau yang bagi pekerja, itu diwajibkan vaksin. Kalau tidak vaksin, mereka diputus kontrak. Nah, bagi yang ibu-ibu tua tidak dikeluarkan bansos kalau tidak vaksin. Harus ada surat bukti vaksin. Vaksinasi yang digelar kali ini merupakan hari terakhir dari total 10 hari pelaksanaan. 10.000 dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat Belawan dan kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Vaksinasi massal secara door-to-door digelar pemerintah kota Samarinda bersama BIN dan Polri. Vaksin dibagikan gratis untuk memenuhi target pemerintah, yakni 2.000 vaksin di setiap titik. 200 dosis vaksin jenis Sinovac dibagikan gratis ke warga Jalan Ulin, Kelurahan Karanganyar, Samarinda, Kalimantan Timur. Vaksinasi massal secara door-to-door yang digelar Badan Intelijen Negara, Polri, dan pemerintah Provinsi Samarinda disambut baik warga. BIN menargetkan 2.000 vaksinasi di 6 provinsi lainnya. Selain vaksinasi, warga juga mendapat vitamin dan sembako untuk membantu warga di masa PPKM. Karena ini adalah untuk menindaklanjuti apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Himbauan dari Presiden bahwa kita akan melakukan vaksin itu 3 juta per hari. 3 juta per hari yang ditujukan kepada masyarakat dan para. Sementara itu di ibu kota, serbuan vaksinasi kali ini digelar di SMAN 40 Pademangan, Jakarta. Vaksinasi massal digelar selama 2 hari pada hari Sabtu dan Minggu. Meski warga antusias dengan vaksinasi massal yang digelar Pushidrosal TNI Angkatan Laut, namun warga harus tetap antre agar tidak menimbulkan kerumunan. Dalam 2 hari, vaksinasi massal untuk usia 12 hingga 59 tahun menargetkan 800 penerima vaksin. Apabila antusiasme warga masih tinggi, maka kegiatan serupa akan terus digelar untuk memenuhi target vaksinasi COVID-19 1 juta per hari. Pemirsa, bantuan berupa sembako kepada masyarakat kurang mampu di tengah melonjaknya kasus COVID-19 terus dilakukan banyak pihak di sejumlah daerah. Tidak hanya sembako, bantuan makanan juga diberikan kepada warga yang tengah isolasi mandiri, salah satunya oleh komunitas Tionghoa di Mojokerto, Jawa Timur. Dapur Peduli Sosial ini menyiapkan makan siang dan makan malam untuk warga yang tengah isolasi mandiri di Mojokerto, Jawa Timur. Pelayanan makanan siap saji ini digalang oleh belasan pengusaha kuliner Tionghoa usai salah satu anggota komunitas yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Selain makanan siap saji, konsultasi gratis dokter via online juga disediakan. Guna mengurangi dampak dari pandemi, Polres Trenggalek menggelar bakti sosial membagikan paket sembako dan masker ke sejumlah desa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Penyaluran bantuan diperuntukkan bagi warga yang terdampak pandemi, khususnya para lansia juga warga yang tengah isolasi mandiri. Selain lansia, bantuan juga diberikan kepada para takmir masjid yang telah berperan aktif mendukung penanganan COVID-19, khususnya di masa PPKM. Kami bersama Kodim 0806 telah menyiapkan 1 ton, masing-masing 1 ton sehingga 2 ton untuk bantuan ke desa-desa. Peduli sembako dan makanan dengan cara unik dilakukan salah satu usaha wisata di Jalan Bypass Ngurah Rai Kesiman dan Pasar Bali. Bantuan sengaja digantung di rangka besi agar warga yang membutuhkan dapat mengambil secara langsung. Dalam sehari, kegiatan kemanusiaan ini dapat menyalurkan sekitar 100 paket sembako yang berasal dari donasi masyarakat. Dengan tagline butuh bebas ambil, mampu bebas isi, diharapkan dapat memotivasi warga untuk ikut berbagi di tengah pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kanselir Jerman Angela Merkel menemui warga di wilayah yang hancur diterjang banjir. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.